Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Kak Wiwi apa kabar? Baik, Kak Ati. Ya, puji Tuhan kalau kita semua walaupun kita sedang dalam rangka physical distancing, kita bukan lagi marah-marah ya Kak? Iya. Kita lagi mengikuti anjuran pemerintah ya, physical distancing. Nah, adik-adik juga walaupun kita tidak bisa langsung bertatap muka ibadahnya, tapi puji Tuhan, tapi kita masih punya kesempatan untuk beribadah. Walaupun hanya melalui media sosial. Ya, hari ini kita mau bersukacita, kita mau memuji Tuhan, kita mau mengucap syukur buat hari yang indah ini. Kita mau naikkan pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami pagi hari ini untuk beribadah kepada Engkau. Berkati kami ya Tuhan satu persatu, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Biarlah kami juga boleh bersukacita hari ini, karena kami dapat beribadah kepada Engkau. Kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu saja. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Ya, masih bersukacita adik-adik hari ini? Masih, Kak. Ya, kita bersukacita karena Yesus mengasihi kita ya Kak ya. Mengasihi Kak Ati, mengasihi Kak Wiwi, dan mengasihi adik-adik yang di rumah. Ya, kita mau naikkan pujian Kasih Yesus Indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus
indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Pelangi lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi. pelangi lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Ya, jika sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian, aku mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Shalom adik-adik. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan kalau saat ini kami masih boleh Kau beri kesempatan untuk kami boleh beribadah online Tuhan. Tuhan, terima kasih saat ini ya Bapa. Kalau sebentar lagi kami hendak mendengar firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin kami
dan memampukan kami untuk kami mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus doa ini hamba-Mu serahkan. Amin. Nah, pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 31 yang akan dibacakan oleh teman kita. Bacaan firman diambil dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 31. Yohanes 14 ayat 15 sampai 31. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Amin. Nah adik-adik, di dalam firman Tuhan seringkali kita mendengar kata-kata mengasihi. Di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, kita juga sudah melihat tadi di dalam ayat ke-15, jikalau kamu mengasihi aku. Nah, ada kata-kata kasih lagi. Ternyata mengasihi merupakan tema yang sentral di dalam
Alkitab. Nah, untuk mengasihi diperlukan ketaatan. Kalau kita tidak taat namanya bukan kasih. Kalau kita bilang misalnya mengasihi orang tua kita, sudahkah kita mau membantu mereka? Sudahkah kita mau menolong mereka? Nah, Yesus pun pernah berkata kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga, untuk murid-muridnya saling mengasihi dan saling melayani. Untuk mengasihi adik-adik memang bukanlah hal yang mudah kita lakukan. Sulit ya. Apalagi ketika kalian dinakali oleh adik kalian atau kakak kalian. Rasanya ingin membalas. Nah, tapi bukanlah seperti itu yang Tuhan Yesus inginkan. Tuhan Yesus ingin kita mengasihi. Pada waktu Tuhan Yesus akan naik ke surga, sebelum meninggalkan murid-muridnya, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, untuk murid-muridnya tidak takut lagi, tidak gelisah lagi. Tuhan Yesus tahu kerisauan yang dirasakan oleh murid-muridnya sebelum ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga nanti. Murid-muridnya pasti akan ditinggalkan Tuhan Yesus, dan murid-muridnya akan merasakan seorang diri yatim piatu, nggak ada Tuhan Yesus sendiri, nggak ada yang mengajari mereka. Mereka jadi merasa takut, apalagi tantangan ke depannya semakin besar karena banyak orang-orang yang tidak suka atau benci kepada Tuhan Yesus dan murid-muridnya juga. Dan Tuhan Yesus pun tahu adik-adik hal ini. Makanya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia berjanji untuk memberikan penolong dan penghibur di ayat yang ke-16 dan ayat 26 tadi. Nah, siapakah sih penolong dan penghibur itu? Penolong dan penghibur itu adalah Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah Roh Allah, Roh yang akan diutus oleh Bapa. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia akan diutus kepada kita, orang-orang yang mau taat kepadanya. Roh Kudus akan menolong, Roh Kudus akan menghibur kita ketika kita menghadapi tantangan-tantangan yang ke depan. Kalau saat ini tantangan-tantangan yang kita hadapi adalah adanya virus COVID-19. Nah, kita semuanya pasti ada rasa takut, ada rasa gelisah juga. Tapi kita di sini setelah membaca firman ini, kita percaya bahwa Roh Kudus sendiri yang akan menghibur kita, Roh Kudus akan menolong kita. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu gelisah. Karena ada Allah yang senantiasa menyertai kita. Nah, adik-adik, Roh Kudus ini juga memimpin kita untuk punya fungsi-fungsi mengajar dan mengingatkan kita, mengingatkan murid-muridnya juga saat itu. Mengajar tentang apa? Mengajarkan tentang satu kebenaran. Yang kedua, mengajarkan tentang makna dan tujuan hidup kita. Yang ketiga, mengajarkan kita untuk kita menjadi serupa dengan Kristus sendiri. Dan mengingatkan tentang apa? Roh Kudus akan mengingatkan semua yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Di antaranya untuk kita taat kepada perintah Tuhan. Nah, adik-adik, ketaatan itu kita lakukan bukan karena kita terpaksa, tapi karena kasih. Tuhan Yesus, pada kasih kita kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang sudah terlebih dahulu mau berkorban untuk kita, mau mati untuk kita, merelakan hidupnya untuk kita. Nah, juga untuk kakak-kakak yang ada di sini. Oleh karena itu, bersediakah kita dipimpin oleh Roh Kudus, Roh yang akan menolong kita, Roh yang akan memampukan kita untuk kita taat
melakukan perintah-Mu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk firman yang boleh kami terima, kami dengar hari ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan menolong kami Tuhan, firman ini boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Bapa, kalau sebentar lagi kami juga akan menghafal firman-Mu, biarlah Engkau menolong kami dan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita mau menghafalkan firman Tuhan. Ayat super hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 25. Kita akan hafalkan bersama-sama ya. 2, 3. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, Roh siapa adik-adik? Roh Kudus. Jikalau kita hidup oleh Roh Kudus, baiklah kita juga mau dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita hafalkan bersama-sama. Firman Tuhan berambil dari Galatia 5 ayat 25. Beginilah firman Tuhan. Jikalau kita hidup oleh Roh, Baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ya, adik-adik, untuk menutup ibadah kita hari ini, kita mau tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah berkati kami dalam ibadah ini. Walaupun kami melakukan dengan online Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, walaupun di tengah pandemi corona ini, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan senantiasa menyertai kami dimanapun kami berada. Berikan kami kesehatan, berikan kami perlindungan Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan senantiasa kami ingat akan Tuhan. Terima kasih Yesus, ampuni segala dosa dan salah kami, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya.